Hai semua, kembali lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu teori kinetik gas. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Nah, apa itu teori kinetik gas? Teori kinetik gas adalah teori yang menerangkan gejala fisika secara mekanika pada gas. Oke, gas yang dimaksud di sini adalah gas ideal. Walaupun sebenarnya gas ideal itu tidak ada, tetapi pada materi ini dianggap gasnya merupakan gas ideal. Nah, apa ciri-ciri dari gas ideal? Ada 6 ciri dari gas ideal. Yang pertama, terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul yang tersebar secara merata di suatu ruang tertutup dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, partikel-partikel selalu bergerak dengan arah sembarang sehingga mempunyai energi kinetik. Kemudian yang ketiga, molekul-molekul mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak. Kemudian yang keempat, terjadi tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. Kemudian yang terakhir, ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil dari jarak antar partikel-partikelnya. Persamaan umum gas ideal adalah P dikali V sama dengan N kecil dikali R dikali T. Atau bisa ditulis P dikali V sama dengan N besar dikali K dikali T. Karena N kecil itu adalah jumlah mol, sedangkan N besar itu adalah jumlah partikel. N kecil itu adalah N besar dibagi bilangan Avogadro, atau ditulis dengan N0. Atau, jadi ini hampir sama dengan kimia, jumlah molekul itu bisa dicari dari massa per mR. Nah, sekarang kita lanjutkan pada hukum-hukum tentang gas. Nah, hukum-hukum tentang gas sebenarnya yang pertama dibahas mungkin hukum Boyle dulu, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, baru hukum Boyle-Gay-Lussac. Tapi Ibu akan menjelaskan dari hukum Boyle-Gay-Lussac dulu karena nanti agar kalian lebih mudah untuk menghafalkan rumus maksudnya Ibu. Oke, nanti kita cek ya kenapa harus ini yang dibahas pertama. Oke, hukum dari namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini merupakan gabungan dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Oke, persamaan yang berlaku di hukum Boyle-Gay-Lussac adalah P kali V per T sama dengan konstan. Nah, kalau kita membahas tentang teori kinetik gas, kamu tidak akan jauh-jauh dari besaran P, besaran V, dan besaran T. Apa itu P? P itu adalah tekanan. Kalian sudah mempelajari tekanan, satuan tekanan itu adalah Pascal. Kemudian V besar itu adalah volume. Satuan volume jelas meter kubik. T besar itu adalah suhu mutlak. Berarti karena suhu mutlak satuannya nanti adalah Kelvin. Jadi saat membahas teori kinetik gas, kamu akan sering sekali bertemu dengan si V, P atau T ini. Oke, karena P kali V per T sama dengan konstan, maka rumus ini kalau kita uraikan akan bisa menjadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kalau misalnya ada dua kondisi. Kalau ada lebih dari dua kondisi ini, maka boleh ditulis P3 V3 per T3 dan selanjutnya. Jadi, ini adalah perumusan dari hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum yang kedua baru Ibu akan mulai membahas tentang hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi pada suhu tetap. Jadi, kalian harus mengingat istilah-istilah pada teori kinetik gas. Seperti di sini, suhu tetap. Suhu itu adalah term, ya. Sehingga suhu tetap itu biasanya diistilahkan dengan isotermis, isotermal atau isoterm, ya. Pada suhu tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan. Kalau kita tulis rumusnya secara fisika, maka bisa ditulis
Kenapa Ibu membahas tadi hukum Boyle-Gay-Lussac pertama? Karena ini tujuannya. Jadi rumus utamanya adalah PV per T sama dengan konstan. Ibu mulai dari sini, biar kalian cukup sebenarnya ngapalin rumus ini saja. Setelah itu, pada suhu tetap. Suhu itu adalah T. Karena T-nya tetap, berarti anggap T-nya itu tidak ada. Sehingga rumus yang berlaku pada hukum Boyle tersebut akan menjadi P dikali V sama dengan konstan. Jadi sebenarnya cukup mengingat hukum gabungannya saja. Setelah itu sesuaikan. Kalau suhunya tetap seperti ini, berarti T, karena T itu adalah suhu, T-nya kita hilangkan karena dia tetap. Sehingga yang tersisa di sana adalah tinggal P kali V. Sehingga rumus pada hukum Boyle tersebut menjadi P kali V sama dengan konstan. Atau kalau ditulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang ketiga, kita bahas tentang hukum Gay-Lussac. Bunyi hukum Gay-Lussac tersebut adalah pada volume tetap itu diistilahkan dengan isokoris atau isokorik atau isokor. Jadi 3 ya, bukan koma di sini. Jadi boleh ditulis dengan isokoris atau isokorik, boleh ditulis dengan isokor saja. Jadi pada volume tetap, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Kalau kita tulis secara rumus, jadi Ibu kembali ke hukum Boyle-Gay-Lussac rumusnya. Sebenarnya yang pertama dibahas itu adalah hukum Boyle, kemudian hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini merupakan gabungan dari keduanya. Tapi untuk lebih kalian bisa menghafalkan rumus dengan cepat, makanya Ibu bahas ini yang pertama. Jadi ini Ibu pakai patokan untuk mencari rumus yang lain. Itu maksudnya ya. Oke, kita mulai dari rumus ini lagi. PV per T sama dengan konstan. Ini saja yang kamu cukup ingat. Yang penting lihat sekarang soalnya misalnya. Pada volume tetap, volume itu adalah V. Berarti volumenya tetap, kita hilangkan V-nya. Sehingga yang tersisa di sini adalah P per T. Sehingga pada hukum Gay-Lussac persamaannya akan menjadi P per T sama dengan konstan. Atau kalau mau ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum yang terakhir kita bahas sekarang adalah hukum Charles. Hukum Charles itu adalah pada tekanan konstan. Tekanan konstan itu diistilahkan dengan isobarik atau isobaris atau disebut dengan isobar saja. Maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Kalau kita turunkan rumusnya, sekali lagi kita turunkan dari hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi makanya ini yang Ibu bilang, kamu cukup menghafalkan rumus PV per T sama dengan konstan. Tinggal membaca sekarang. Kalau di sini pada tekanan konstan, karena tekanan itu lambangnya adalah P, karena konstan kita hilangkan P-nya. Sehingga yang tersisa di sini tinggal V per T. Sehingga pada hukum Charles berlaku rumus V per T sama dengan konstan. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi Ibu sekedar mengingatkan bahwa T Kelvin itu adalah T derajat Celcius, tinggal kamu tambahkan dengan 273. Ini Ibu ingatkan sekali lagi, T Kelvin. Jadi kalau ada suhu dalam derajat Celcius, tinggal kamu tambahkan 273 untuk menjadikan dia satuan Kelvin. Contoh soal nomor 1. Di dalam ruang tertutup, suhu suatu gas 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan volume 0,5 liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 2 atm, volume gas menjadi berapa liter? Oke, kita mulai dari diketahui. Di sini ada dua kondisi ya, kondisi 1, kemudian kondisi 2 saat dinaikkan suhunya. Sehingga pada kondisi 1, suhu gas ideal itu adalah 27. Berarti kita tulis T1 27 derajat Celcius. Ingat T itu wajib banget hukumnya untuk menjadikan dia Kelvin. Berarti untuk menjadi Kelvin tinggal kamu tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Jadi khusus suhu seperti yang Ibu pesankan tadi wajib banget. Ya, kemudian diketahui lagi tekanan 1 atm, berarti diketahui P1 1 atm. Untuk tekanan dan volume boleh tidak dirubah. Kenapa? Karena nanti toh juga antara di kiri akan sama dengan di kanan sehingga bisa dicoret.
Tapi untuk suhu wajib sekali untuk dirubah karena ini penjumlahan, bukan perkalian ya. Oke, setelah itu volume V1 diketahui 0,5 liter. Oke, kita biarkan nggak dirubah. Kemudian suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius, berarti diketahui T2 itu adalah 327 derajat Celcius. Ini wajib kita jadikan Kelvin, kita tambahkan 273 sehingga ini menjadi 600 Kelvin. Oke. Tekanannya katanya menjadi 2 atm, berarti diketahui P2-nya 2 atm. Volume gas menjadi, yang ditanya adalah berarti volume gasnya V2-nya itu berapa liter? Oke, kita jawab. Jelas di sini kita menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Karena di sini yang diketahui adalah P, V, dan T. Oke, sehingga kita memakai rumus P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kita masukkan P1 1. Nah, di sini makanya aku bilang boleh untuk P dan V tidak dirubah. Di sini ada ATM sama dengan di sini juga ada ATM. ATM-nya bakalan toh juga akan hilang. Ya, jadi boleh tidak dirubah. Asalkan antara kiri dan kanan sama-sama ATM. Di kiri liter, di kanan liter. Tidak boleh 1 liter, 1 meter kubik, 1 ATM, 1 Pascal. Nggak boleh, harus disamakan. Ya. Untuk suhu wajib jadi Kelvin. Oke, P1-nya 1 dikali V1 0,5 per T1 300 sama dengan P2 itu adalah 2. V2 itu kita cari per T2-nya adalah 600. Untuk memudahkan perhitungan, yang di bawah per kita boleh mudahkan. Jadi sama-sama dibagi 300 sehingga di sini adalah 1, di sini adalah 2. Setelah itu, Ibu lanjut di sini. 1 kali 0,5 itu adalah 0,5 sama dengan, karena per 1 berarti tetap 0,5, 2 V2 per di sini sisa 2 tadi. Oke, sehingga di sini ada 2 per 2, ini bisa kita mudahkan. Sehingga kita sudah langsung mendapatkan 0,5 sama dengan V2. Atau V2 sama dengan 0,5, satuannya jelas liter. Karena tadi satuan di sini V1 juga satuannya liter. Contoh soal nomor 2. Sejumlah gas ideal menjalani proses isotermal sehingga tekanannya menjadi 2 kali tekanan semula. Volumenya menjadi. Oke, kita langsung buat diketahui. Kita ada kata kunci di sini adalah proses yang terjadi adalah proses isotermal. Term itu adalah suhu. Berarti proses ini terjadi pada suhu yang konstan atau bisa ditulis T-nya sama dengan konstan, suhu konstan. Kemudian tekanannya menjadi 2 kali tekanan semula. Misalnya tekanan semula, tekanan mula-mula, tekanan semula kita anggap nilainya adalah P1 kita anggap, ya. Berarti tekanan yang kedua ini, tekanan akhir itu kita sebut dengan istilah P2. Ini pengandaian kita saja, kamu boleh mengandaikan dengan P saja atau P1, P2 atau terserah kalian. Oke, volumenya menjadi. Oke, berarti kalau volume awal Ibu sebut dengan V1, maka ini yang ditanya itu adalah volume akhir. Volume akhir berarti yang ditanya adalah V2 sama dengan berapa. Oke. Karena T-nya konstan, ingat ya, kita mulai dari rumus VV per T sama dengan konstan. Di sini T-nya konstan, berarti T-nya kita hilangkan saja. Sehingga rumusnya tinggal memakai P kali V sama dengan konstan. Ini adalah hukum Boyle. Ya, berarti ini adalah soal hukum Boyle. Sehingga bisa kita selesaikan dengan P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 kita umpamakan tetap dengan P1 tadi, V1 kita umpamakan dengan V1. Nah, P2-nya nilainya kalau sesuai dengan soal, tekanannya menjadi 2 kali tekanan semula. Berarti di sini P2 itu adalah 2 kali P1. Sehingga P2 di sini kita ganti dengan 2 kali P1 dikali V2 itu kita cari di soal. Nah, sama-sama ada P1 di kiri, P1 di kanan, kita bisa mudahkan. Sehingga V1 sama dengan 2V2.
Atau V2 sama dengan setengah V1. Inilah jawabannya. Contoh soal nomor 3. Diketahui grafik PV terhadap V ya. Kemudian diketahui suhu T1 27 derajat Celcius. Kita tulis saja langsung ya. Diketahui T1-nya 27 derajat Celcius. Kemudian T2-nya dicari. Kemudian diketahui lagi volumenya V sama dengan 8. Karena antara T1 dan T2 volumenya sama, berarti ini adalah soal dengan volume yang konstan. Kemudian diketahui P1 itu adalah 2. Ini satuannya Pascal ya. Jadi P1 diketahui 2 Pascal. Kita lihat dari gambar ya, ini T1 berarti ini P1. Ini T2 berarti ini P2. P2 berarti nilainya adalah 5 Pascal. V nilainya 8 liter. Ini nilainya konstan ya. Karena kamu bisa lihat di gambar bahwa nilai T1 dan T2 volumenya sama-sama 8. Berarti ini adalah soal dengan volume yang konstan. Nah, ditanya berapakah nilai T2 tetapi ditanya dalam derajat Celcius. Nah, walaupun soal ini ditanya dalam derajat Celcius, kamu harus merubah T1 ini dulu ke dalam Kelvin. Kalau tidak, jawaban kamu akan salah. Kenapa? Karena dari derajat Celcius menuju Kelvin itu penjumlahan bukan perkalian. Kalau seandainya perkalian, baru boleh kamu abaikan biasanya ya. Oke. 27 berarti wajib sekali ditambahkan dulu dengan 273 sehingga ini menjadi 300 Kelvin. Ini wajib dulu. Berarti nanti hasil akhir kita dalam Kelvin dulu, setelah itu baru kita kurangi biar menjadi derajat Celcius. Ya. Oke, kita jawab. Karena ini adalah proses pada volume konstan, berarti ini adalah soal Gay-Lussac, hukum Gay-Lussac. Berarti tinggal ini boleh kamu abaikan karena ini sudah konstan. Kamu boleh menggunakan langsung V per T, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sehingga kita masukkan 2 per T1 itu adalah 300 sama dengan P2-nya 5 per T2. Ini bisa kita mudahkan. Ini 1, ini 150. Sehingga menjadi 1/150 sama dengan 5 per T2. Tinggal ini dikali silang. Ini dikali silang. 1 dikali T2 adalah T2. Sama dengan 150 dikali 5 adalah 750. Berarti kita dapat nilai T2 750 Kelvin. Karena diminta dalam soal itu adalah dalam derajat Celcius, berarti tinggal dari Kelvin ke derajat Celcius itu tinggal kamu kurangi 273. Kalau dari Celcius ke Kelvin kamu tambah, kalau Kelvin ke Celcius tinggal dikurangi 273. Sehingga T2 ini akan menjadi 477 derajat Celcius. Jadi ini jawabannya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan untuk T khusus untuk Celcius kamu wajib sekali rubah dulu ke dalam Kelvin. Karena kalau tidak kamu rubah, kalau kamu tetap memakai derajat Celcius tadi di sini, karena diminta dalam derajat Celcius, coba buktikan pasti hasilnya jauh berbeda dari hasil ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini terkait dengan teori kinetik gas. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel Tes Ananda dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Sampai jumpa.